keluarga. Saudara, karena di sini diberikan judul doa puasa, saya akan bawakan pembawa perubahan belajar dari Ester. Sebab apa saudara, setiap kita dimanapun kita ditempatkan, kita bisa membawa perubahan. Amin. Mari saudara, kita beri nama tahun ini adalah tahun perubahan. Bukan perubahan tambah mundur, tapi tambah maju. Tambah hebat, engkau tambah dahsyat, engkau pasti diberkati, engkau dipakai Tuhan. Bukan kebetulan kalau hamba Tuhan mengatakan mari kita doa puasa. Hari ini saudara tahu keadaan Indonesia mencekam. Dan saya tahu seberapa banyak saudara di tempat ini engkau dipakai Tuhan untuk menjangkau, berdoa untuk bangsamu Indonesia yang kita cintai. Seperti juga Ester, setiap kita, saudara, sekali lagi saya katakan setiap kita, tidak ada yang ketinggalan di tempat ini, pulang ngomong sama diri, aku mau membawa perubahan untuk bangsaku, untuk gerejamu, untuk orang lain. Saudara disiapkan untuk jadi berkat, bukan? Amin. Ya, mari kita belajar dari sosok Ratu Ester. Yang pertama kali dia masih kecil, hidupnya biasa-biasa saja kan? Dia tidak ngerti, dia seorang yatim. Biasa. Dia tidak ngerti, pokoknya hari ini senang-senang. Ya, dia nggak tahu, dia nggak punya orang tua. Tapi yang kedua, setelah dia dewasa menjadi ratu, dari sini hidupnya mulai berubah. Berubahnya apa? Pertama ada masalah yang besar yang harus dia hadapi saudara. Dan yang ketiga adalah ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Yaitu apa? Menyelamatkan bangsa Israel. Ini bukan main loh saudara. Kalau kita semua ini mau dipakai oleh Tuhan, Indonesia akan dapat presiden yang bisa mengayomi, yang diberkati. Dan Indonesia seperti lagunya dikatakan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini saudara di Indonesia sangat mencekam saudara. Tidak tahu gimana, tapi saya yakin ketika Pak Yonatan dikatakan doa puasa, oh ternyata ini toh maksudnya. Karena jujur saudara, saya sering dikasih judul khotbah untuk mengatakan yang enak-enak saja. Tapi hari ini dikatakan ada doa puasa. Yang Tuhan, artinya Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada saudara dan saya. Nah, ada tanggung jawab ini saudara yang harus dikerjakan ya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Oleh sebab itu seiring berjalannya waktu, selalu ada orang Kristen yang kehilangan semangat dalam mengiring Kristus, tidak antusias mengerjakan panggilan hidupnya. Bahkan tidak sedikit pula ada mereka yang imannya gugur di tengah jalan. Karena apa saudara? Mereka berpikir menjadi pengikut Kristus berarti hidupnya akan mulus, enak. Ya, tapi sebenarnya ada tanggung jawab. Saudara, ternyata yang harus mereka lakukan adalah, apa saudara tadi? Ada tujuan Tuhan di dalam hidup saudara. Sama-sama katakan, ada tujuan dalam hidup saya. Tujuannya apa saudara? Ya, tujuannya adalah perubahan karakter. Pertama, ini karakter ini paling sulit ini ya. Dari sononya mungkin karakter. Tapi saya yakin masih bisa berubah. Dalam Yesus engkau pasti berubah. Tuhan mau hidup kita ini diubahkan seperti tadi dikatakan perubahan. Engkau datang hari ini bukan datang kepada manusia, datang kepada raja di atas segala raja. Kalau engkau mengakui raja di atas raja, engkau datang tidak dengan sembarangan. Betul? Engkau datang siapkan hatimu, setiapkan wajahmu dengan sukacita. Siapkan karakter Kristus saudara. Perubahan keadaan. Perubahan pelayanan itu pasti saudara, kalau ada yang mau dipakai oleh Tuhan, pelayananmu biasa-biasa saja. Hari ini saya mau katakan, ketika engkau berani bayar harga, perubahan pasti terjadi. Saya mendengar di Australia 5.000 orang Indonesia, di mana mereka?
Apakah itu cuma tanggung jawab hamba Tuhan? Atau semua yang di sini engkau punya tanggung jawab? Karena apa saudara? Hidup ini saudara indah kok dalam Tuhan. Ya, perubahan keuangan. Sebab apa saudara? Saudara ditaruh di sini mungkin keuangannya biasa-biasa saja. Tapi jujur saya mau katakan, di dalam Yesus kita jadi anak raja. Amin. Saya juga jadi anak biasa seperti Ratu Esther. Saya bukan mau ngomong saya seperti Ratu. Tapi saya mau katakan, hidup saya hari lepas hari itu bahagia loh saudara. Kalau mau niru saya nanti saya akan tunjukkan. Hasil dari hubungan erat dengan Tuhan itu dahsyat saudara. Saya juga bingung. Ada satu anak saya ingin hidup ya di Australia. Tapi saya kasih tahu ya Ratu Esther nih, cantik ya. Tapi dia jadi ratu bukan karena dia diam-diam. Dia mau doa puasa. Untuk siapa? Sebenarnya kalau dipikirkan tuh ratu kok dia sudah punya segalanya. Untuk apa dia puasa? Tapi dari Ratu Esther, bangsa Israel tidak dimusnahkan. Tidak dimusnahkan, tahu nggak saudara? Kejadian di Indonesia berkali-kali loh. Hati-hati ya. Nah, jangan salah pilih presiden. Dan saya harap engkau yang di sini pun akan juga pilih presiden. Ya, nyoblos maksud saya. Maka akan tambah berubah. Saudara mau berubah? Atau mau cuman begini-begini saja? Kalau saya bilang, sorry, saya bilang Evi suruh saya tinggal di sini 6 bulan. Saya bilang sorry nggak sanggup. Ya. Karena saya nggak sanggup saudara. Karena nanti saudara saya tunjukkan bagaimana hidup saya sehari-hari itu. Ya saya nggak bilang kayak ratu ya, tapi saya nggak kekurangan suatu apapun loh. Saya nggak punya uang di bank berlebihan. Saya nggak punya deposito yang di bank tuh bermiliatan. Tapi apa yang saya inginkan itu Tuhan sediakan. Enak mana? Atau enakan saudara punya uang yang banyak tapi tidak bisa menikmati. Depositonya banyak saudara nggak bisa menikmati. Wow, saya boleh tambahkan sedikit. Saya nih tadi mau saya tunjukkan. Saya hari ini pelayanan sampai ke Sampit, ke Kalimantan, ya kemana-mana daerah. Saya nggak tahu, saya pokoknya gondel Yesus, ngerti nggak? Gondel Yesus, Mira tahu. Gondelnya cuma Yesus. Saya pelayanan ke Kalimantan atau dimanapun saya pelayanan. Saya nggak tahu saudara, ada sketnya, ada fotonya. Bahwa saya ini sudah disiapkan pesawat pribadi. Di situ ditulis kemuliaan, enggak saya tunjukkan kemuliaan, ada kasih. Luar biasa, bukankah itu lebih dari kali anak raja? Saya melayani tanpa pandang siapa saja. Kalau saya ke desa, saya cuma dikasih apa saudara? Bumbu gulai. Oh, bumbu gulai? Bu, ya tukang becak, tukang cukur, dia nggak bisa ngasih apa-apa. Ini bumbu gulai, nikmat saudara. Saya bawa pulang dengan senang hati. Tapi apa yang terjadi saudara? Saya satu kenal sama seseorang. Hanya gara-gara buah apokat saya. Nanti saudara lihat di situ. Satu buah apokat itu dia sangat senang sekali dengan buah itu. Saya kasih dia hanya satu cuil lagi. Enggak utuh tahu apokat. Tapi dia datang saudara. Naik mobil Rolls Royce. Dan dia datang. Siapa yang punya apokat ini? Ya toh? Ernie, dia datang ke rumah saya. Nyaman. Boleh enggak saya pakai helipad di rumahmu? Hah? Sampai begitunya? Gara-gara apokat saudara. Tapi saya bilang, Pak kalau dikasih helipad itu rumahnya orang kampung bisa terbang semua. Tahu enggak? Rumah saya di situ nanti saya tunjukkan 3 hektar saudara. Cuman 3 hektar. Semua buah, semua sayur, semua disediakan Tuhan. Bahkan macadamia itu tumbuh subur. Ya, siapa yang menyediakan? Tuhan. Jadi ketika kita melayani dengan, maksud saya ini tadi saya ajarkan, ketika kita melayani Tuhan, gak usah lihat upahnya manusia. Disediakan jet pribadi untuk dibawa saya keliling. Ke Cina, kemana-mana.
1 bulan. Kadang-kadang 20 hari. VVIP, saudara. Pesawat jet pribadi saya turun pakai karpet merah. Siapa loh aku ini saudara? Kalau saya bisa menikmati berkat Tuhan seperti itu, saya katakan engkau di sini juga pasti diberkati Tuhan. Asal engkau tahu motivasimu. Kamu datang kepada raja itu bawa apa toh? Bawa apa? Tujuanmu ke gereja itu menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya tujuanmu ke gereja itu adalah untuk kebaikanmu sendiri. Bonusnya yaitu kebaikan untuk Tuhan itu nanti bonusnya kayak saya. Saya nggak pernah mikir loh saudara. Kalau saya bisa pakai jet pribadi, Bu Eri pakai jet pribadi saya nggak liatin situ. Terus dapat uang dari mana? Saudara, saya punya tanah 3 hektar. Ada perumahan sekarang 49 sudah laku 20. Saya nggak usah kerja kok saudara, ada yang kerjain. Artinya saudara, ketika kita melekat dengan Tuhan, hidup kita ini pasti diubahkan hari lepas hari, amin. Engkau pasti punya kuasa, engkau pasti dipercaya, nggak usah soro-soro kerja. Ya, pagi, siang, malam, sore kerja. Kalau di sini sih oke, enggak apa-apa terserah. Tapi kalau saya jujur, 50 tahun saya hidup rumah tangga saya. Saya nggak pernah bilang, Tuhan jaluk duit. Tahu, saya minta uang Tuhan. Enggak pernah. Tapi saya katakan, aku tidak pernah kekurangan berkat. Amin. Ayo kita mau belajar dari Esther. Mencapai tujuan ini loh saudara, tujuannya apa? Tujuan Tuhan yaitu supaya kita menjadi kuat dan berkemenangan. Tujuan dari puasa itu bukan mencari berkat, tapi tujuannya adalah engkau menjadi kuat. Karena hidup ini sudah susah, saudara. Banyak hal yang menyusahkan sehingga kita ini kadang-kadang lemah, betul? Bagaimana sikap Esther menghadapi persoalan? Yuk kita baca. Saya kalau maaf ya, kalau panas sorai sama aja. Keringetan, ya kita baca sama-sama. Ayo ketika kita menghadapi persoalan hidup, saya tahu di sini pasti pernah menghadapi persoalan. Tapi puji Tuhannya ya, saya kasih kiat. Saya pernikahan dengan suami saya. Enggak ada pernikahan yang enggak ada konflik. Kandungannya beda kok. Sana keluar dari situ, sana keluar dari sini, mana bisa. Tapi suami saya puji Tuhan loh saudara. Kalau ribut 10 menit. Keluar dari kamar sudah ketawa ke TV. Ini mangkel si istri. Wis si seneni ya toh. Mau si sentak-sentak, saiki enak aja. Si suami tuh pinter ngambil alibi. Dia bilang begini, kalau suami saya lagi nggak enak hati gitu. Dia tahu ini istri ngambek nih, jangan boleh lama-lama. Terus dia keluar, aku lapar, tolong bikin no sambel. Tahu, saya kan tukang masak saudara, seneng masak maksud saya ya. Mau nggak mau daripada dia nggak makan tak sewambel mbek nangis loh saudara. Aku mau habis sakit hati dia suruh bikin sambal, tetap tak laku no. Gitu loh, ngerti nggak? Suami istri di sini ada nggak suami istri yang suka ribut? Hah? Suami-suami baik hatilah, ngalah oh, ngerti? Kalau ngalah sudah tidak ada apa-apa, betul Pak ya? Ngalah sedikit ya, alasan dia pakai sambal. Padahal saya ada pembantu 7 di rumah yang bisa melayani. Mbak-mbak itu 3. Kenapa kamu enggak minta Mbak? Enggak enak sambalnya Mbak. Kan alasan saudara. Tapi di sini ya hubungan kita jadi akrab. Mau enggak suami-suami ngalah gitu ya? Di sini ada enggak suami yang mau ngalah? Bapak ini mantu siang. Tepuk tangan dong buat bapak ini. Mantu gede. Ya awas ya tak dengerin. Ya kita harus ngalah. Ngalah hidup ini enggak tahu apa yang terjadi. Saya pikir 50 tahun itu lama. Ternyata cuman begitu buka mata, di samping sudah tidak ada. Waktu begitu berlalu. Betul? Kita harus siap. Kita harus siapkan hati untuk kita selalu berdoa. Nah ini bagaimana Esther menyikapi persoalan. Ya, doa dan bagaimana sikap Esther menghadapi persoalan.
Ya, dia cuman bilang, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kekristenan saudara sampai di mana? Hah? Mau enggak saudara kalau Tuhan ngomong, sini nak, aku mau kasih kamu lebih baik. Lepaskan boneka kumelmu, karena aku punya yang baru. Nah ini seringkali manusia enggak mau. Betul? Padahal ada sesuatu yang lebih dahsyat. Kalau saya mau ceritakan kesaksian saya bukan orang pinter Pak Yo, kayak Pak Yo. Saya bukan orang sekolah Alkitab. Tapi saya mau katakan hubungan saya dengan Tuhan hari lepas hari, tidak ada yang boleh ganggu. Pagi ketika saya bangun pagi saya mau katakan, I love you Lord. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan kepadaku. Ya, ini sikap Esther saudara. Ya. Nah, ada akibat ketika engkau tidak menuruti firman Tuhan. Betul? Esther 4 ayat 13b. Ini pamannya Esther ini podo sama dengan hamba Tuhan yang diutus untuk memberitahukan. Nih, coba kita baca. Ya. Esther 4 ayat 13. Bisa? Ada ya? Sudah. Ayat 4 ayat 13b ya. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Esther tadinya menghindar, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Terus 14 coba. 14. Nah ini jawaban. Sebab, ayo kita sama-sama baca. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau boleh beroleh kedudukan sebagai ratu. Terserah saudara mau ambil sikap yang mana, mau milih hidup yang mana. Kalau saya disuruh milih, pasti milih gak enak 3 hari, enaknya lama. Mau saudara? Mau gak? Memang di sini rada bingung saya waktunya, ya. Kalau di Indonesia kita sering tuh mengadakan doa puasa. Ya, di gereja kami memang sudah biasa seperti itu. Oleh sebab itu jangan dikira kalau kamu itu diomong. Tadi ya pujiannya kan tadi katakan luar biasa loh saudara. Kita raja di atas segala raja. Kita menghadap raja. Wow, siapa yang di sini tahu? Kalau saudara menghadap Pak Jokowi aja saudara harus dandan yang bagus. Mau ngomong apa aku dengan Pak Jokowi? Siapkan hati saudara ya. Yuk tujuan. Sekali lagi yang ketiga tadi saya katakan tujuan. Semua ada tujuan. Semua proses yang dialami Esther menyelamatkan bangsa Israel. Semua proses. Jadi artinya begini, ketika saudara berdoa puasa, ya itu proses yang dibuat dari Tuhan. Saya yakin gereja ini akan penuh. Amin. Saudara punya hati enggak sih kepingin ada banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan? Mari Tuhan, responi firman Tuhan dengan benar. Berubah lebih baik. Karakter mau dikasih tahu. Nah, zaman sekarang anak muda kalau dikasih tahu malah tersinggung. Gak gerejo-gerejoan. Saya dulu pernah dikasih tahu, saya Women Aglo International ya. Saya masih baru-baru khotbah, saya nggak ngerti.
Ya, saya tiba-tiba didaulat begini, Bu Erni kamu yang khotbah karena hamba Tuhannya nggak ada. Saya ini paling sering dibuat serep. Tahu dibuat serep, dan serep. Ya. Saya kebetulan itu pakai celana putih. Saya kan masih belum ngerti, masih hamba Tuhannya Pak. Sorry, dalam ini celana dalamnya hitam saudara. Ngerti saudara? Jok aja saya bilang, ketika saya enggak ngerti saya khotbah, saya turun setelah khotbah, dia marahin saya. Kamu tahu enggak, hamba Tuhan tuh kalau khotbah harus benar-benar pakai jubah yang rapi. Ini tadi saya pakai jubah enggak rapi saudara ya. Karena tadi bilangnya panas, ini memang latihan neraka apa gimana ya? Latihan di neraka masih 40 loh saudara. Ayah, ini lumayan loh. Tahu gitu saya nggak pakai embel-embel gini ya. Ingetan kabeh wis gak dadi ayu. Wedakku entek 1 kilo iki saudara. Embel tempuono lho Pak. Jadi tadi gini ambikan. Saya suruh rapi apa? Thank you, kamsia. Ya rodok ngono lho. Ya kamsia ngerti juga deh ya. Gelap gulita ini kacamataku embun ini loh. Iya, jadi kita ini sukanya gitu loh saudara. Nek negor itu dengan lemah lembut, orang yang namanya ditegor, mau lemah maupun lembut, lemah itu tanah ya. Tanah baru pun lembut, ngambek kok saudara. Gak enak kalau ego kita diomongin. Saya dimarahin saudara, khotbah pakai celana putih, CD-nya hitam. Terus dia bilang, emangnya kenapa Bu? Ya gak pantas kamu. Mari gini aku gak khotbah dek ngonmu. Ngambek toh? Saya gak tahu. Tapi saudara ingatlah, teguran itu ada kalau dengan kasih pasti ada manfaatnya. Saya pulang, ada kaca saya yang besar saudara. Saya noleh begini, saya lihat, seksi juga ya. Jangan ya saudara. Jangan. Lah artinya begini. Kalau saudara ditegur, mbok yo sabar. Bisa nggak? Sabar itu piye toh saudara? Bagaimana orang sabar? Kalau nggak dipraktekkan nggak bisa. Saya punya cucu saudara, ya 1 tahun. Kalau nangis sejum, gitu sampai biru loh nangisnya sampai. Akhirnya saya punya kasih tahu dia, Jeff, coba. Kalau nangis tangannya ditaruh di dada, bilang sabar. Jadi bisa nggak praktek? Sabar ya, sabar. Bisa nggak gitu saudara? Siapa yang hari ini mau praktekkan kesabaran? Ketika saya ngomong gitu, sekarang kalau nangis, terus dia bilang, Jeff, sabar. Dia langsung taruh dadanya, sabar. Mau nggak menghadapi persoalan dengan sabar saudara? Kalau saudara nggak sabar, melebu, nah itu ya. Kalau nggak sabar, pasti saudara stres. Banyak masalah yang timbul. Kenapa? Tersinggung. Kalau sudah tersinggung bawaan ke gereja. Mau dikasih apapun saudara mukanya cemberut kayak dicampurin asem. Emangnya asem garam? Iya toh. Kalau saudara asem gitu orang belum lihat sudah pergi lagu. Oke, mari kita mulai bersabar. Sabarlah menghadapi segala sesuatu. Tuhan menciptakan kita semua itu ada tujuannya. Sama-sama katakan tujuan. Tujuan hidup ini apa sih buat saudara? Apa engkau akan lewati bertahun-tahun begitu saja, tiba-tiba engkau sudah tambah 20 tahun. Siapa perkawinan sini 30 tahun? Ada ya? 20 tahun? Akan masuk 30 tahun. Akan masuk 40, 50. So what? Apa yang saudara sudah lakukan? Apa yang saudara beri untuk Tuhan sih? Gitu loh. Semua kita ini Tuhan ciptakan dengan tujuan, yaitu supaya engkau bahagia. Supaya engkau diberkati. Kalau dia merintangi jalanmu itu, oleh karena apa? Di tengah-tengah hidup itu loh, di tengah itu loh, kamu jalan terus. Jangan nak, jangan pergi. Saya sering kasih tahu itu kepada anak-anak. Kalau ada ban kempes, ya toh, ada masalah mobilmu, stop. Karena apa? Tuhan menyelamatkan engkau. Lewat masalah, lewat persoalan yang terjadi, Tuhan itu mau engkau selamat. Yang percaya katakan amin.
Ya, ada maksud Tuhan. Temukan tujuan hidup saudara. Pulang dari sini, mindset saudara, pikiran. Hari lepas hari ini aku lakukan untuk apa? Temukan tujuanmu ini loh. Saya melihat beberapa orang yang berdoa, Pak, bersyukurlah ada ibu-ibu yang berdoa. Ya, senang sekali karena ibu-ibu ini memang luar biasa ketika mau dipakai Tuhan. Ya, ada doa, saya begitu peka dengan suara doa. Makanya saya kalau di dalam sedang berdoa, mendengarkan itu lebih baik daripada saya teriak-teriak. Saya tahu rohnya satu masing-masing. Tidak tahu saya dapat mana. Saya bisa merasakan orang ini berdoa sebenaran atau cuman teriak-teriak. Ya, kita harus punya roh yang peka terhadap suara Tuhan. Ya, jadilah saya temukan yang tadi saya katakan, temukan tujuan hidup saudara. Dan yang terakhir tadi katakan, jadilah pahlawan seperti Ester. Dia wanita mandiri di istana raja Persia dengan hati pemberani yang tahu memperjuangkan keyakinannya. Ya, Ester tahu memperjuangkan keyakinannya. Artinya begini saudara, saudara ngerti enggak sih? Kalau ada sesuatu yang memang salah, yang memang benar, orang lain itu ngomong, oh itu salah. Tapi kalau engkau bilang aku benar kok di hadapan Tuhan, perjuangkan. Jadi berjuang dengan Yesus engkau pasti berhasil. Enggak ada hidup ini tanpa masalah. Tapi saya kasih tahu saudara, setiap masalah yang saya alami selalu ada kemenangan. Artinya hidup glory itu glory. Enggak akan ada yang mundur, saudara. Ya, mari itu. Hari saudara, saya mau berikan satu kesaksian hidup saya yang tiba-tiba berubah. Tadi saya katakan pembawa perubahan. Jadi hidup ini setiap kali kan berubah saudara. Hari ini, minggu depan pasti berubah. Ada sesuatu yang kamu ubah, ada sesuatu yang kamu terima dari Tuhan, atau ada sesuatu yang kamu lemparkan batu kepada Tuhan. Artinya kamu lemparkan batu, yaitu menyakiti hati Tuhan. Sadar nggak sih saudara? Ya, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya juga diubahkan lewat persoalan hidup. Saya nggak pernah tahu tiba-tiba ditinggal suami saya. Segala sesuatu saya dilayani oleh suami. Demikian juga saya. Saya memberi yang terbaik. Dan kita nggak pernah tahu tiba-tiba di samping kami ini suami dipanggil pulang. 50 tahun saudara. Ya, kesaksian hidup ini sejauh pernikahan saya ditinggal suami tercinta di surga, merasa sendiri itu pasti. Kalau saudara tahu, saya dari kecil itu saya paling takut kesepian. Ya, mama saya, saudara saya paling mengerti itu. Jadi waktu suami saya meninggal, 1 bulan saya seperti merintih, mengerang, sakitnya bukan main saudara. Tapi kalau saya tinggal di dalam kesakitan itu, saya tidak akan jadi berkat. Pelayanan apapun saya dirikan. Satu anak saya yang paling kecil, mama bangun ma. Kalau mama begini terus saya enggak kuat. Saya juga enggak kuat. Bangun ma. Ketika mama bangun bangkit melayani Tuhan. Anak cucu mama pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin saudara. Dan seketika itu saya berhenti, saya diam, apa sih artinya ini Tuhan? Satu firman yang Tuhan katakan. Di Matius dikatakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Firman Tuhan inilah yang menguatkan saya. Saya bangkit, saya cuci muka, saya bangun, saya katakan Tuhan Yesus, sekarang aku milikmu sepenuhnya. Ketika engkau mengatakan sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku sendirian, maka setiap hari aku akan merasakan kehadiranmu. Amin.
Saudara mau seperti itu saudara. 1 bulan saya ditunggu sama saudara-saudara saya. Tiap bulan saudara kakak ini siapa dijadwal tuh sama anak saya. Kakak, adik dari Bali, dari mana aja dipanggil. Lama-lama saya pikir, saya kok risih juga ya tidur sama orang lain. Ngerti maksud saya. Enakan sama Tuhan Yesus kan. Saya bisa menyanyi, saya bisa memuji. Dan saat itu hidup saya diubahkan. Hari ini saya berdiri di sini dengan senyum dan kekuatan Tuhan. Saudara bisa saksikan bagaimana Tuhan, mari saudara, saya mau kasih tahu ini firman terima tawaran dari Tuhan saudara. Matius 6 ayat 16 itu puasa yang benar. Enggak usah kalau kayak seumur kita kadang enggak kuat doa puasa, benar? Tapi puasa dengan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau apa? Melepaskan belenggu-belenggu. Betul? Memberkati orang banyak. Saudara boleh saksikan bagaimana hari ini saya melakukan berbagai hal. Ada slide-nya Andi, Villa Evander. Nah ini Matius 6 ayat 16 ya. Dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Boleh. Diteruskan dong sayang. Separuh. Iya tadi saya mau lihat ini. Mereka mengubah air mukanya seperti orang supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau puasa nggak usah orang tahu. Hubungan kita dengan Tuhan saja. Ya, upahnya disediakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara. Sekali lagi kunci untuk mendapatkan ini semua adalah sepakat dalam keluarga. Sepakat suami istri, tujuanmu mendidik anak. Mau diapakan sih anak-anak ini nanti? Jangan asal punya anak, tapi didiklah anakmu dalam roh dan kebenaran. Senang sekali kesaksian 2 minggu lalu Mira terhadap anak-anaknya. Saya rindu itu seperti itu. Semua di sini anak-anaknya dididik di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Betul? Amin. Kok lesu? Ada lesu ini. Nah, apa saya ngomongnya kebanyakan. Saudara, saya sangat menikmati perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Ya, sekarang saya janda sendiri. Tapi saya tidak kehilangan anugerah Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan pekerjaan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Kalau sebelumnya pelayanan saya harus minta izin dulu sama suami, izin enggak kan Pak keluar pulau. Saya kalau ke Kalimantan saya kasih tahu tadi cucu saya mau tahu jam 8 pagi saya berangkat, jam 8 malam sampai di kota, di gereja untuk pelayanan. 1 hari khotbah 3 kali, besoknya harus pulang jam 8 sampai jam 8 malam. Tapi kalau hari ini saya kuat, itu karena anugerah Tuhan. Betul? Saudara lihat, kalau saudara mau tahu, back saya ini habis dioperasi. 10 tahun yang lalu, dokter bilang kamu harus operasi lagi. Patah saudara. Nih. Tapi hari ini saya buktikan oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Siapa hari ini engkau yang sakit? Percaya Tuhan masih tetap ada. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Ya, rumah tanggamu dipulihkan. Mari perubahan itu akan ada. Sekali lagi kita hafalkan ini perubahan karakter yang terutama catat baik-baik. Ada perubahan karakter, perubahan keadaanmu yang biasa-biasa. Saya nubuatkan bahwa keadaan kamu lebih dari luar biasa. Perubahan pelayananmu kalau bersama Tuhan engkau pasti diarahkan. Ada banyak pelayanan yang cari enaknya sendiri. Saya ini kalau melayani Tuhan gak pilih-pilih. Kalau saya disuruh nih kamu ke sebelah. Ini saya pikir sebelah ini agamanya beda loh Tuhan. Sedikit saja, ada waktu gak saya ada saksi? Boleh? Saya ke sebelah, orangnya masih di sini. Ada
pabrik rokok itu. Orangnya ada di sini, saya nggak mau sebut namanya. Saya rada grogi. Lah orang itu bukan Kristen. Tapi saya cuman kasih tahu, Om, saya disuruh Tuhan sampaikan, kenallah dengan Yesus. Ah kamu itu apa? Sampai diludahin loh saudara. Bah, cari orang lain untuk dikenalkan Yesusmu. Tahu saudara, saya gitu ya gak marah loh saudara. Saya pikir gini, Yesus saja ditinju, diludahin gak marah, kenapa harus marah? Saya bilang, bulan depan tuh arisan, ini tetangga sebelah saya. Arisan saudara, harusnya di tempat lain. Kenapa saya disuruh ke tempat Om ini tadi? Sekali lagi saya datang, Om, nanti kalau satu hari ya Om ya, ada nama Yesus. Om tahu nggak dia mengasihi Yesus? Oh iya dah, gitu. Tahu orang Jawa kalau jawab kan nyengol. Kalau diomongi Yesus kan alergi. Kalau belum tahu nama Yesus, jingkat dia. Ya toh, jingkat itu apa ya? Merah, kaget. Hah, Yesus, gitu ya. Sampai satu hari, nih hasilnya ini, hasil diludahi orang tuh enggak bau. Oh iya saudara, loh itu sudah biasa kalau saya. Ya, saya diludahin begitu biasa. 1 bulan kemudian, ada koran tuh besar. Yohanes, bla 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 bla. Saya nggak sebut namanya karena istrinya sekarang di sini ya. Saya kaget. Mulai kapan Om ini pakai nama Yohanes? Benar nggak? Saya datanglah, karena sebelah dempet. Saya datang, loh, saya nangis. Si tante bilang, nggak usah nangis, emangnya gua nangisin lu, gitu? Saya nggak nangisin dia, saudara. Saya iri, saudara. Saya cuma tanya, mulai kapan Om ini bisa diganti namanya Yohanes? Kamu tahu nggak? Seminggu sebelum Om ini meninggal, di kamarnya itu, dia lihat Yesus. Kemudian dia teman ngomong seperti ini, itu Yesus yang dikasih tahu oleh Ernie. Tahu gak saudara? Hari itu juga tolong baptis aku, panggilan aku mau ikut Yesus. Saudara, siapa gak nangis saudara? Saya nangis, hai engkau yang jadi Kristen mula-mula, akhirnya itu menang gak? Ini orang yang gak pernah kenal Yesus. Yesus kasih dia kemurahan, mau gak engkau sebelum meninggal angkat. Dia masuk ke surga. Hari itu bukan cuman Om itu, satu keluarga diselamatkan. Amin. Nama Yesus. Ya, itu nama yang ajaib. Saya gak kenalkan jauh-jauh. Ikutlah jadi Kristen. Saya cuman bilang ikutlah Yesus. Satu keluarga diselamatkan. Beri tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Sekarang masalahnya saya tanya saudara. Slide-nya aja Pak. Ada tadi slide-nya? Oke. Ya. Ini salah satu rumah saya untuk guest house. Artinya gini, engkau yang di sini semua, rumah ini untuk saya sediakan untuk tamu. Karena rumah ini saya beli bukan dengan jeripayah. Hanya saya bilang di tanah ini sebelum dibangun saya bilang, Tuhan saya mau kepingin mendirikan rumah doa untuk engkau. Dibangun tanpa harus kerja berat. Next, terus ya. Ini luasnya tanah, saudara. Diperbesar bisa enggak? Ya, ini sebenarnya 3,5 hektar, saudara. Tahu 3,5? 35.000 meter. Dan saya tinggal, itu tadi guest house di sini, dan saya tinggal di sini dengan segala fasilitas, dan buah-buahannya semua komplit. Terus, jackfruit satu tanaman bisa 100 buah. Yang nanam siapa? Ya, satu tanaman itu, ini termasuk apa? Cempedak dan nangka saya kawinkan, keluarnya seperti ini. Tiap kali 100. Yang muda bisa dimakan,
yang tua bisa dibagi-bagi. Terus, coba, buah naga hari ini setiap minggu buah naganya hampir 2 kintal. Masuk supermarket. Terus, coba, durian. Duriannya tuh bijinya kecil-kecil, saudara. Tinggal makan. Ada lagi? Saudara, macadamia nggak usah di sini cari. Di rumah saya juga ada. Iya. Buah-buah sayur tinggal petik. Jarang saya ke pasar. Sudah, cukup ya? Iya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini saya mau katakan, saya mendapatkan rumah itu tanpa saya harus kerja berat. Satu hari saya ini punya rumah di Jakarta, ya, saya ingin jual, saudara. Sampai saya panggilkan karena saya bagian hospitality, tiap hamba Tuhan yang habis khotbah yang menggebu-gebu, wah ini rupanya urapan, ya toh. Saya gandeng, ya, saya ajak makan, saya bawa ke pabrik. Pak, pabrik saya ini mau dijual. Tolong Pak didoakan. Tahu enggak saudara, mereka bawa tim itu sampai 1 kol. Orang 12. Saya tinggal lihat gini, saya mau melihat akrobat dari kuasa Tuhan. Betul? Dia tuh dorong-dorongan. Oh, betul. Mari kita dorong ini setan yang menghalangi jualnya pabrik. Dorong yuk, dorong. Didorong ngalor, didorong ngedor. Enggak kejual tuh saudara. Apa yang salah? Tapi ternyata Tuhan punya sesuatu yang lebih dahsyat. Saudara ngerti maksud saya? Itu enggak kejual ya saudara. Tapi ya, dengar baik-baik. Ada orang asing datang, saya mau jual 5 miliar. Ada orang asing datang, kontrak pabrik saya dibayar 6 miliar. Kira-kira kerja apa enggak itu sih? Hah? Enak mana? Pabrik dijual 5 miliar, doanya menggebu-gebu sehingga hamba Tuhan yang ngomong, "Hayo," ngomong kok ya, "Hayo." Ya toh, hamba Tuhan bisa bilang gini, "Ternyata Tuhan bilang, Ibu Erni ini bisa berdoa sendiri loh." Hahaha. Saya bilang, tiwas ya toh. Saya panggil hamba Tuhan ada 10 kali saudara. Iman kita yang dapat membuat mujizat. Saudara tahu 5 miliar gak laku dijual. 6 miliar dikontrak orang. 6 miliar saya belikan villa. Tanah villa Evander. Tak dodeng dihapus. Ya gak apa-apa saudara. Jemlangon ini kenyataan loh saudara. Saya dapat tanah itu saya belikan 5 miliar. Masih sisa 1 miliar. Saya simpan. Dan hari ini saya mau katakan, saya enggak ngomong kosong. Enggak sombong saudara. Pabrik saya masih ada. Pabrik kayu. Villa ini 3 hektar. 1 hektar saya buat perumahan. Dengan fasilitas kolam renang, harga 2 miliar, 49 rumah, 25 sudah laku. Saya tanpa kerja, tiap 3 bulan dia kasih saya bonus. Itu namanya karya Tuhan. Kok melongok kabeh? Ini beneran, ini bukan cerita. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus ya. Ini bukan cuma sekedar cerita. Makanya saya bilang, oh alah, ternyata orang bekerja sungguh berat. Saya nggak pernah keringetan, Tuhan kirim duit ya. Bener saudara, bener-bener loh kalau Tuhan mau kirim tuh, kita bisa merasakan nikmatnya. Coba toh, kalau di rumah saya, sayur tuh tinggal petik saudara. Tinggal saya beli kelapa, ya. Kelapa aja dibuat sayur urap, jadilah. Kau makanlah semua. Silakan datang ke rumah saya. Benar. Saya mau buat gua doa cuma 1, dibikinkan 6 sama Tuhan. Semua sudut itu adalah rumah doa buat Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya, selalu saya bilang, ini untuk Tuhan.
Semua untuk Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati? Berubah. Berubah. Mulai sekarang ke gereja berubah. Antusias ke gereja dengan sukacita. Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Berikan hatimu untuk Tuhan. Siapkan pikiranmu, segala sikap hidupmu itu datang untuk menyenangkan Tuhan. Maka apapun firman yang disampaikan di mimbar ini, engkau pulang membawa berkatnya. Membawa urapan yang penuh dari Tuhan. Karena setiap kali saya mau ke gereja, saya bilang, setiap firman yang kau sampaikan di atas mimbar, saya percaya orang itu enggak tak senengi, orang itu tak benceni, tapi firmannya aku sayangi. Amin. Ngerti saudara? Loh, jangan main-main. Dikira hamba Tuhan enggak ada yang benci. Ada kan? Oh kakakku enggak seneng tuh hamba Tuhan itu kalau yang nyampaikan dia. Ngantuk aku. Di sini kalau yang ngantuk saya datengin, saya cubit. Tapi saya lihat enggak ada yang ngantuk kok ya. Ada yang ngantuk? Tidak. Oke, saya mau kasih tahu sekali lagi. Ketika kita berkenan sama Tuhan, Tuhan curahkan berkat itu berlimpah-limpah. Hari ini saya nubuatkan, engkau di sini, gereja ini akan bertumbuh. Gereja ini akan diberkati Tuhan. Gereja ini akan diubahkan.